Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berjumpa lagi dengan obrolan pendek. Kali ini kita akan ngobrol tentang corona dan urgensi jabat tangan atau bersalaman ya. Pertama kita akan bahas dulu tentang bersalaman atau jabat tangan. Jadi bersalaman itu biasanya kita setelah mengucapkan salam, orang ketika bertemu bertegur sapa satu sama lain, ketika sudah mengucapkan salam assalamualaikum, waalaikumsalam, diikuti dengan bersalaman atau berjabat tangan. Nah, fungsi dari bersalaman atau berjabat tangan ini sendiri sebenarnya pada dasarnya membangun keakraban. Jadi ketika jadi mencairkan keangkuhan seseorang ketika berjabat tangan itu akan membangun keakraban. Yang kedua tanda kasih sayang. Jadi menumbuhkan kasih sayang satu sama lain sebagai saudara sesama muslim. Menumbuhkan niat baik, membangun hubungan emosional, jadi dapat membangun komunikasi dari hati ke hati bagi saudaranya, bagi dua orang saudara muslim. Terbangunnya kejujuran dan ketulusan. Itulah sebabnya juga bersalaman kenapa tidak dianjurkan untuk yang bukan muhrim, karena di sini karena bersalaman itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang satu sama lain, sehingga hanya dianjurkan untuk yang muhrim saja. Jadi saudara sesama saudara muslim itu tapi yang muhrim, bukan yang tidak muhrim. Ketika tidak muhrim akan menimbulkan sesuatu hubungan emosional yang lain tentunya. Oke, kita tidak akan membahas itu lebih lanjut. Kita akan melihat anjuran bersalaman, fungsi-fungsi bersalaman, manfaat bersalaman ini dengan tadi yang membangun keakraban, tanda kasih sayang, memunculkan niat baik, menumbuhkan niat baik, membangun hubungan emosional, komunikasi dari hati ke hati dua orang saudara, terbangunnya kejujuran dan ketulusan, meluruhkan keangkuhan dan sebagainya. Itu sangat positif banget. Tapi kita dihadapkan kembali di sini dengan suasana pandemi corona yang dimana kontak fisik tidak dianjurkan. Lalu bagaimana ketika kontak fisik tidak dianjurkan dan kita tidak bisa berjabat tangan untuk memiliki fungsi-fungsi atau manfaat yang positif tadi dari bersalaman. Sekarang bersalaman punya manfaat positif, tapi pada waktu saat ini tidak tepat untuk kita melakukan salaman kontak fisik. Jadi bisa bersalaman dengan suatu kode yang tidak harus kontak fisik, seperti bersalamannya atau bersalaman juga sekarang lebih berkembang, tidak harus kontak fisik, bisa dengan simbol-simbol tertentu. Misalkan juga sudah dilakukan ya sebelum ada wabah corona ini. Jadi simbol menghormati, mengucapkan salam atau jabat tangan itu tidak dilakukan oleh non muhrim ya, hanya dengan simbol misalkan mengayunkan tangan di depan dada atau seperti hal-hal yang lainnya, atau menundukkan menganggukkan kepala sambil sembari tersenyum. Itu sudah mewakili dari juga menimbulkan sebagian dari manfaat-manfaat atau fungsi-fungsi bersalaman tadi ya. Membangun keakraban, meluruhkan keangkuhan, tentu dengan senyum, dengan gerakan tertentu, bahasa tubuh kita itu akan sudah menjadi kode pengganti salaman atau jabat tangan. Jadi masih bisa dilakukan
masih bisa didapatkan fungsi-fungsi atau manfaatnya dengan simbol-simbol pengganti dari bersalaman atau jabat tangan. Untuk pada perkembangannya masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan poin-poin positif tadi. Kemungkinan ada gambaran lebih lanjut untuk obrolan, bisa kita obrolin untuk kesempatan selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.